Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita abadi, Engkau berjanji menganugerahi kami keselamatan melalui Putramu, Yesus Kristus. Semoga karena rahmat dan belas kasih-Mu, kami selalu setia dan tekun memuliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, di mana Yesus menanggapi seorang yang meminta agar ia campur tangan dalam soal warisan. Jawaban Yesus bukan hanya menolak menjadi hakim urusan duniawi, tetapi lebih dalam lagi, ia memperingatkan kita akan bahaya keserakahan. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang mengumpulkan harta melimpah, namun tidak pernah memikirkan
hidup yang kekal. Malam ini juga nyawanya diambil, dan segala harta yang dikumpulkan tidak lagi berguna. Sabda Tuhan hari ini membawa kita pada pertanyaan yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Apakah hidup kita hanya untuk mengumpulkan harta duniawi, ataukah kita sungguh membangun kekayaan yang bernilai di hadapan Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dengan tegas berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Ketamakan adalah penyakit rohani yang bisa menguasai hati manusia. Kita mungkin berpikir bahwa kalau punya lebih banyak harta, kita akan lebih bahagia, lebih aman. Namun sesungguhnya keserakahan tidak pernah membawa kepuasan. Selalu ada keinginan untuk menambah lagi dan lagi. Orang kaya dalam perumpamaan hari ini bukanlah orang berdosa karena kaya. Kekayaan bukanlah kejahatan. Yang salah adalah sikap hatinya. Ia hanya memikirkan diri sendiri. Inilah yang akan kulakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan mendirikan yang lebih besar untuk menampung segala gandum dan hartaku. Tidak ada kata berbagi. Tidak ada kata peduli dengan saudara, tetangga, atau bersyukur kepada Allah. Semuanya hanya tentang aku. Inilah yang membuatnya disebut bodoh. Malam ini juga Allah mengambil nyawanya dan semua hartanya menjadi sia-sia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menutup perumpamaan dengan peringatan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Kekayaan sejati bukanlah jumlah rekening yang besar, emas atau tanah yang luas yang kita miliki. Kekayaan sejati adalah hati yang penuh cinta kasih, kemurahan, dan kesediaan berbagi dengan sesama, terutama dengan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan. Kita kaya di hadapan Allah bila hidup kita dipenuhi dengan perbuatan kasih, menolong orang miskin, memberi waktu bagi keluarga, memperhatikan orang yang kesepian, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengaplikasikan sabda Yesus ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam dunia modern, kita sering terjebak dalam budaya materialisme. Ukuran sukses dinilai dari mobil mewah yang dimiliki, rumah mewah yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, saldo bank yang besar, dan lain-lain. Padahal kematian tidak pernah menunggu. Ketika tiba saatnya, tidak ada harta yang kita bawa kecuali kasih dan iman kita. Karena itu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya sedang membangun lumbung untuk diri sendiri, ataukah saya sedang membangun surga dengan amal kasih? Apakah saya melihat harta sebagai berkat untuk dibagikan atau sekedar milik pribadi yang harus ditimbun? Hidup orang Katolik seharusnya menjadi tanda syukur. Apa yang kita terima dari Allah, kita kembalikan dalam bentuk pelayanan dan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini mengingatkan kita dengan sungguh bahwa hidup
bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita mengasihi. Orang kaya bodoh itu sia-sia karena hanya sibuk mengumpulkan untuk diri sendiri. Maka semoga kita tidak jatuh dalam kebodohan yang sama. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam mengumpulkan harta. Dan semoga kita pada akhirnya menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.